Halo sahabatku semua, kembali lagi dengan Usak Balik Kamera ya. Nah kali ini saya ingin merekomendasikan ya beberapa brand atau kamera mirrorless yang cocok untuk pemula. Nah seperti itu ya. Jadi kita mulai dari brand Canon dulu ya. Karena Canon ini memang brand paling lama sudah ya, karena dia namanya sudah banyak yang tahu. Nah jadi kayak itu, karena dari Canon ini ada beberapa versi mirrorless ya, karena ada seri yang M ya, M, terus ada yang seri R. Nah kayak ini dia. Kalau dari sini saya kebetulan cuma tersedia yang R ya sahabatku. Nah ini saya tersedia yang R ya nih, R10, terus nih R100 sama RP ya. Nah, kayak ini dia RP. Nah kebetulan saya tersedia cuma yang kayak ini, cuman mesti didengarkan ya rekomend dari saya. Kalau yang EOS M10 ya, kalau budgetnya 2-3 juta itu M10 bagus sahabatku, M10 ya. Kalau punya budget lebih lagi di rentang 3 juta sampai 4 juta itu M100 bagus sahabatku. Nah itu tingkatan untuk di Canon ya, untuk mirrorless Canon. Terus nanti kalau yang pingin agak lebih ke semi pro ya, untuk mirrorlessnya bisa pakai R100. Nah ini kayak ini, karena ini seri R yang termurah ya. Di Canon seri R yang termurah R100 dia kayak ini ya fiturnya. Fiturnya udah 4K, terus dia sudah ada colokan mic dan dia sudah wifi. Nah kayak ini ya. Ini bentuknya kayak ini, dia mungil sekali ya, dan lensa-lensa sudah bisa diganti. Nah itu MR100 ya, kayak ini dia. Cuman kalau di M10 M100 itu memang dia serinya pakai yang lensa M ya. Kalau ini dia pakai lensa RF ya, RFS ya. Itu bedanya sahabatku. Terus di atasnya itu mungkin bisa saya rekomend R10 ya sahabatku. R10 nah dia kayak ini. Ini hampir sama ya, untuk cuman dia versinya ini lebih ke mirrorless ya. Dia untuk sensornya masih APS-C kayak ini dia. Nah, ini hampir sama ya kayak R100. Cuman yang R100 ini lebih baru ya, karena seri R yang termurah ini. Nah, dia sangat compact sekali ya. Nah itu berapa kalau punya duit lebih ya. Kalau ini harganya baru 8,5, harga second bisa 7 sampai 6,5 ya. Nah ini yang R100 ini. Kalau R10 masih di atas 10 juta sahabatku yang ini. R10 ini. Terus RP ini sudah full frame sahabatku. Nah ini untuk sensornya udah full frame dia. Nah ini kalau sudah punya duit lebih, mendingan cari sekalian yang full frame kayak ini. Nah dia masih di angka 12 13 ya untuk harga baru, 14 15 lah ya untuk adapternya kayak ini. Nah itu tanpa lensa. Nah itu rekomend dari saya ya, M10 itu kalau budget 2-3 juta, M10 udah cukup ya. M10 terus M100, nah itu seri M nya kebetulan saya nggak ada. Terus kalau bisa yang seri R100 nih kayak ini, rekomend sekali ini ya. Nah itu berapa brand Canon ya. Kalau dari Sony-nya ini sahabatku, ini ada saya Sony A6000 ya, A6000. Jadi ini kamera terlaris nih untuk tahun-tahun nih. Jadi harganya terus naik dia sahabatku. Dulu aja 4,5, sekarang sudah bisa 6 juta ya untuk harga second. Harga baru udah nggak keluar. Terus kalau bisa nggak punya duit banyak ya, ini harga 5,5 sampai 6 juta. Kalau nggak ada duit segitu, mendingan pakai A5100 sahabatku. 5100 bisa saya rekomend. Terus atau A5000 ya. A5000, A5100 atau A6000. Nah itu rentang harganya dari bawah itu ya. A5000 itu di rentang harga 3 sampai 4 juta ya. Kalau yang 5100 itu di rentang 4 juta sampai 5 juta. Kalau ini 5,5 sampai 6 juta ya untuk A6000. Nah itu sahabatku. Jadi itu rekomend ya untuk beberapa dari Sony ya, brand Sony. Nah kalau yang keluaran sekarang yang versi compact ya kayak ini, dia bukan mirrorless ya. Jadi dia lensanya nempel-nempel kayak ini, dia pakai set 1 saya rekomend nih. Karena memang fiturnya sangat bagus sekali. Dia set V1 ini udah 4K ya. Udah ada wifi, terus cuman sayangnya emang lensanya nggak bisa diganti nih sahabatku. Dia versinya nempel ini lensanya. Kalau yang versi yang begini mau ganti-ganti lensa itu bisa saya saranin pakai set VE10 ya sahabatku. Nah itu dia compact kecil kayak ini, cuman lensanya itu bisa diganti-ganti sahabatku. Nah kebetulan saya nggak ada barangnya ya. Jadi rekomend sekali, ini bisa pakai set VE10 ya. Rentang harga kalau ini masih
6 juta ya untuk harga second. Kalau yang ZV-E10 itu di rentang harga 10 jutaan sahabatku. ZV-E10 itu. Nah itu kalau yang di Lumix ya, ini kebetulan saya nggak ada nih yang kecil. Ini ada S5 aja nih kalau Lumix. Kalau di Lumix untuk entry levelnya bisa sahabat pakai yang G7 itu sahabatku. Nah G7 itu rentang harga di 4,5 sampai 5 juta dia. Nah kalau di atasnya itu bisa pakai G85 ya. Nah, G85 itu sangat rekomend sekali itu untuk di Lumix ya. Nah, itu coba di review sendiri ya. Kalau di Nikon itu bisa pakai J5 nih kayak ini dia. Nah, Nikon 1J5 ini sangat rekomend sekali. Sudah 4K juga wifi ya. Jadi dia lebih kecil kayak ini ya. Nah, mungil kayak ini dia kecil tuh. Nah, jadi ya, rekomend lah ya untuk sahabat-sahabat bagi pemula yang ingin belajar foto atau video menggunakan kamera mirrorless. Nah jadi kayak itu ya. Nah itu beberapa ya rekomend kamera mirrorless dari saya, dan bisa sahabat review langsung ya seperti apa dia. Nah, itu sudah dari semua brand itu ya, dari brand Canon kayak ini, terus ada brand Sony, terus ada Lumix ya, Panasonic Lumix, dan Nikon mirrorless. Nah itu kayak itu. Jadi seperti itu ya yang bisa saya share di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Salam dari saya UBC Bali. Thank you.